Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama kami di sini di channel Kirana Project Official. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan unboxing set-top box TV digital lainnya dengan mereknya Efinix H1. Nah, untuk STB Efinix H1 yang akan kami unboxing kali ini adalah versi terbaru dari STB Efinix H1 versi sebelumnya ya tentunya. Dan untuk link pembeliannya tentunya kami juga sudah sertakan pada deskripsi video ini ya. Jadi teman-teman tinggal langsung klik saja untuk link pembeliannya tersebut. Oke teman-teman, daripada berlama-lama lagi, langsung saja tonton video berikut ini ya. Tonton sampai selesai ya tentunya. Dapat apa saja di dalam paket pembeliannya, dan seperti apa juga STB Efinix H1 versi terbaru ini. Let's go! Nah, oke teman-teman. Jadi untuk yang pertama-tama ini, tentunya kita akan overview terlebih dahulu untuk tampilan desain daripada kardusnya ini ya. Dan kita akan angkat terlebih dahulu untuk kardusnya ini, agar teman-teman dapat melihatnya lebih jelas lagi tentunya. Nah, sudah terlihat lebih jelas ya untuk tampilan desain daripada kardusnya ini, dengan didominasi background berwarna hitam dan dipadukan gradasi berwarna keunguan. Dan tentunya juga STB Efinix H1 ini sudah terdapat fitur EWS atau Early Warning System atau sistem pendeteksi dini. Dan di sebelahnya ini juga terdapat scan barcode produknya ya. Lalu di bagian sini terdapat logo Siap Digital. Lalu di sebelahnya terdapat logo fitur Mikes. Lalu di bagian tengahnya ini terdapat model desain daripada STB-nya. Lalu di bagian yang berikutnya lagi terdapat logo-logo mengenai fitur-fitur yang terdapat pada STB-nya. Ada fitur PVR, ada time shift, support codec H264, ada fitur Wi-Fi-nya juga, support Full HD 1080, dan ada fitur RSS juga tentunya. Lalu di bagian sisi lainnya, nah di bagian kirinya ini terdapat tulisan-tulisan mengenai fitur-fitur lainnya yang terdapat pada STB-nya ini. Oke, bisa kelihatan ya teman-teman. Lalu di bagian sebelah kanannya juga sama seperti di bagian kirinya tadi. Lalu di bagian bawahnya seperti ini ya teman-teman, bisa dilihat saja. Lalu di bagian atasnya juga sama seperti di bagian bawahnya. Dan untuk di bagian belakangnya, bedanya hanya tidak terdapat stiker logo EWS-nya saja ya, seperti pada di bagian depannya ini. Oke, sampai di sini sudah cukup jelas ya untuk overview desain daripada kardus STB-nya ini. Nah, kita akan langsung saja untuk membuka dan melihat dapat apa saja di dalam paket pembeliannya ini. Tapi sebelumnya, kita akan fokuskan terlebih dahulu untuk kameranya, agar terlihat lebih jelas tentunya. Nah, jadi untuk yang pertama-tama ini, kita mendapatkan kartu garansi produk set-top box-nya ya teman-teman. Dan seperti inilah kartu garansinya. Bisa terlihat dengan jelas ya teman-teman. Oke. Lalu untuk di bagian belakang kartu garansinya ini langsung menyatu dengan buku panduan penggunaan STB-nya ya teman-teman. Nah, bisa terlihat ya dengan jelas untuk tulisannya ini. Oke, kita akan coba majukan, semoga kelihatan. Oke, cukup kelihatan ya. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Cukup panjang untuk kertasnya ini. Terdapat juga panduan untuk menggunakan remote STB-nya ini ya. Lalu juga terdapat spesifikasi teknisnya pada STB-nya ini. Bisa teman-teman lihat saja. Dan tentunya juga terdapat panduan-panduan lain tentunya. Lalu untuk di bagian belakang kertasnya ini sama dengan di bagian depannya. Hanya saja yang membedakan adalah bahasa di dalam penulisannya.
dengan menggunakan bahasa Inggris. Teman-teman tinggal melihatnya saja ya, seperti ini. Oke, nah sudah cukup jelas ya untuk panduan penggunaan dan kartu garansinya ini. Lalu untuk yang selanjutnya lagi, kita mendapatkan adaptor untuk STB-nya ini ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini untuk model adaptor STB-nya. Tinggal teman-teman lihat saja tentunya. Lalu juga di bagian bawahnya ini terdapat tulisan-tulisan kecil tentang spesifikasi adaptornya ini ya teman-teman. Semoga teman-teman dapat melihatnya dengan jelas pada video ini ya tentunya. Oke, bagus ya untuk adaptornya. Jadi seperti ini juga untuk model adaptornya tentunya. Nah, kita akan buka terlebih dahulu untuk pengikat daripada kabel adaptornya ini ya. Mohon bersabar ya teman-teman. Oke, kita sudah buka pengaitnya. Nah, jadi seperti ini ya. Cukup panjang juga untuk kabel adaptornya ini. Dan untuk panjang kabel adaptornya ini, tadi juga kita sudah coba ukur untuk panjangnya. Panjangnya sekitar 1 meter ya teman-teman. Tentunya kami ukur dari ujung kepala adaptornya ini sampai ke ujung kabel adaptornya. Tentunya dengan adanya adaptor ini diharapkan mampu untuk meredam panas yang berlebihan ketika STB-nya nanti dipergunakan dalam waktu yang cukup lama pada setiap harinya. Lalu yang berikutnya lagi, tentunya kita mendapatkan 1 unit kabel RCA-nya ini ya teman-teman. Dan seperti ini untuk model kabel RCA-nya, sama seperti kabel RCA pada umumnya ya teman-teman. Jadi tentunya teman-teman tidak perlu khawatir tidak mendapatkan kabel RCA ini di dalam paket pembeliannya. Nah, kita akan buka terlebih dahulu untuk pengikat daripada kabel RCA-nya ini ya teman-teman. Mohon bersabar ya tentunya ya. Nah, kita sudah buka untuk pengait daripada kabel RCA-nya ini. Nah, untuk kabel RCA ini terdapat 3 warna ya, merah, kuning, dan putih. Jadi untuk panjangnya juga tadi sudah kami coba ukur. Panjangnya sekitar 1 meter juga ya teman-teman untuk panjang kabel RCA-nya ini. Kita tentunya juga mengukurnya dari ujung kabel RCA-nya ke sisi ujung lainnya. Oke. Nah, sebentar. Nah, ini dia. Apabila teman-teman tidak ingin mempergunakan kabel RCA-nya, atau juga TV teman-teman sudah mendukung atau sudah ada port untuk kabel HDMI, jadi teman-teman tinggal membeli untuk kabel HDMI-nya saja ya teman-teman. Dan untuk kabel HDMI-nya ini tidak termasuk di dalam paket pembelian standarnya, di dalam dus box-nya. Jadi ini dibelinya secara terpisah ya teman-teman. Dan banyak kok di toko-toko online. Oke. Nah, apabila teman-teman ingin mempergunakan ini, jadi teman-teman harus memilih mempergunakan kabel RCA atau kabel HDMI-nya ini. Jadi tinggal kalian tentukan saja. Apabila TV teman-teman sudah ada port untuk kabel HDMI-nya, tinggal mempergunakan kabel HDMI. Tapi apabila belum ada, ya tinggal mempergunakan kabel RCA-nya. Sampai di sini cukup paham ya teman-teman? Oke, kita taruh dulu. Lalu yang berikutnya lagi, tentunya kita mendapatkan remote control untuk set-top box-nya teman-teman. Nah, kita akan buka terlebih dahulu untuk plastik
penutup daripada remote STB-nya. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman untuk model desain daripada remote STB-nya. Untuk di bagian bawahnya ini terdapat logo Efinix-nya ya teman-teman. Dan lalu untuk desainnya ini bisa teman-teman lihat saja, terdapat ukiran seperti garis memanjang ya, seperti ukiran bambu. Dan untuk di bagian belakang remote-nya ini bisa dilihat saja ya, agak kembung di bagian belakangnya untuk tempat baterainya. Dan dari bagian tengah ke bagian depannya agak pipih ya teman-teman ya. Bisa teman-teman lihat saja tentunya. Lalu ini dia untuk bagian dalam ininya ya teman-teman, tempat baterainya. Oke. Nah, untuk di bagian pojok kiri atas ini terdapat tombol untuk mematikan dan menghidupkan daripada set-top box-nya. Lalu di bagian sebelah kanannya terdapat tombol mute. Lalu di bagian sini terdapat tombol IPTV. Di sebelahnya terdapat tombol aspek rasio. Dan ini tombol favorit. Lalu di sebelahnya ada tombol time shift. Lalu di sini tombol TTX, sub, zoom, dan timer. Lalu berikutnya lagi terdapat tombol LPG, info, lalu pengaturan channel atas ke bawahnya. Lalu ada pengaturan untuk volume, mengecilkan dan mengeraskan. Lalu ada tombol menu, lalu exit. Lalu di bagian sininya bisa teman-teman lihat saja. Dan di bagian bawahnya ini terdapat tombol angka-angka untuk memindahkan saluran channelnya nanti. Jadi teman-teman tinggal pilih saja menggunakan tombol bagian bawah angka-angka ini atau yang atas. Oke, sudah cukup jelas ya. Dan berikutnya lagi tentunya kita sudah mendapatkan dua buah baterai atau sepasang baterai dengan tipenya A3 ya teman-teman, yang kecil seperti ini. Oke. Nah, lalu yang berikutnya lagi tentunya kita mendapatkan unit utama daripada STB Efinix H1 versi terbaru ini. Dan tentunya kita akan keluarkan dulu STB-nya ini dari penutup cover STB-nya tentunya. Dan kita akan letakkan dulu untuk penutup covernya ini. Oke. Dan untuk selanjutnya, nah ini dia kita letakkan juga untuk plastik remote STB-nya tadi. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman untuk model desain daripada STB-nya ini. STB Efinix H1 versi terbaru. Dan kita akan coba lepaskan dulu plastik perekatnya ini pada bagian depan STB-nya. Nah, sudah terlihat lebih jelas ya teman-teman. Jadi seperti ini untuk tampilan bagian depannya. Dan untuk di bagian pojok kanan atasnya ini terdapat logo Efinix H1. Lalu di bagian pojok kiri atasnya terdapat tulisan DVB T2, lalu di bawahnya DVB C. Dan di sini di depannya terdapat juga port model USB. Jadi teman-teman bisa mencolokkan flash disk ataupun hard disk ataupun wifi dongle-nya. Lalu di bagian sini terdapat tombol power ya teman-teman. Lalu di sebelahnya juga terdapat tombol menu. Lalu di sebelahnya lagi terdapat tombol OK. Lalu di sebelahnya lagi terdapat tombol channel min. Lalu di sebelahnya lagi terdapat tombol channel plus. Di sebelahnya lagi terdapat tombol volume min. Di bagian sebelah kanannya terdapat tombol volume plus. Dan seperti ini untuk tampilan bagian depan desainnya. Lalu di bagian atasnya ini tidak tembus ya teman-teman untuk ventilasi udaranya. Oke. Jadi tidak tembus sampai bagian ke dalam mesinnya. Lalu di bagian sebelah kanannya untuk STB-nya ini juga terdapat ventilasi udara.
Nah, ini tembus ya teman-teman untuk bagian kanannya, untuk ventilasi udaranya. Lalu, nah ini untuk di bagian bawahnya ini juga terdapat ventilasi udaranya ya teman-teman, dan tembus sampai ke bagian dalam mesinnya. Bisa dilihat saja ya. Jadi ventilasi udara bagian bawahnya ini sangat penting tentunya apabila dipergunakan dalam jangka waktu yang cukup lama pada setiap harinya. Nah, dan ini dia untuk tampilan daripada bagian belakang STB-nya. Jadi teman-teman bisa lihat saja tentunya. Dan untuk yang pertama ini terdapat port untuk teman-teman mencolokkan antenanya. Lalu di sebelahnya ini terdapat port lookout. Dan di sebelahnya lagi terdapat port model USB. Jadi pada STB ini terdapat dua port USB ya teman-teman. Jadi tinggal teman-teman sesuaikan saja berdasarkan kebutuhan. Lalu di sebelahnya ini terdapat port untuk teman-teman mencolokkan kabel HDMI. Jadi teman-teman colokkan kabel HDMI-nya ke sini ya tentunya. Lalu yang berikutnya lagi tentunya terdapat port untuk teman-teman mencolokkan kabel RCA. Nanti jadi teman-teman tinggal colokkan saja berdasarkan warnanya. Kuning ke kuning, merah ke merah, dan putih ke putih. Lalu yang berikutnya ini terdapat port untuk audio eksternal. Lalu yang berikutnya lagi, ini dia terdapat port untuk teman-teman mencolokkan adaptornya tadi. Jadi teman-teman mencolokkan kabel adaptornya ke port yang di sini ya teman-teman. Oke. Sampai di sini sudah cukup paham ya. Lalu di bagian sini juga terdapat tombol on off ya teman-teman. Jadi teman-teman tinggal matikan dan hidupkan saja untuk STB-nya, bisa juga lewat situ. Nah, perbedaan daripada versi STB Efinix yang sebelumnya, di bagian sini seharusnya terdapat kabel power ya teman-teman. Dan pada yang versi terbaru ini tidak terdapat ataupun tidak tersambung dengan kabel powernya langsung, melainkan kita mempergunakan kabel adaptor. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman untuk model ataupun desain ataupun bentuk daripada STB Efinix H1 versi yang terbaru ini. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan coba untuk ukur daripada dimensinya. Dan untuk yang pertama kita akan coba ukur untuk panjang daripada STB-nya ini. Dan untuk panjangnya di sekitar 17 cm ya teman-teman. Lalu yang berikutnya untuk lebarnya, nah bisa dilihat ya teman-teman, di sekitar 10 cm. Jadi untuk lebarnya ini kita ukur sampai ujung bagian portnya ya teman-teman, portnya ini. Dan oh iya, kita lupa untuk mengukur daripada ketebalan ataupun ketinggian daripada STB-nya ini. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, kurang lebih di sekitar 4 cm untuk ketinggian ataupun ketebalan daripada STB-nya ini. Oke, kita letakkan dulu STB-nya, lalu kita tutup untuk kardusnya ini, dan kita letakkan STB-nya di bagian atasnya. Lalu yang berikutnya kita akan coba ukur untuk dimensi daripada remote STB-nya. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, kurang lebih untuk panjang remote STB-nya 16 cm. Dan untuk lebarnya di sekitar 5 cm. Dan untuk tebalannya kurang lebihnya setengah senti ya teman-teman, sampai 2 cm. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman untuk kurang lebihnya pada video unboxing STB Efinix H1 versi yang terbaru ini. Nah, oke teman-teman,
Kami rasa cukup sampai di sini dulu untuk perjumpaan kita pada video unboxing STB Efinix H1 versi terbaru ini. Dan untuk video reviewnya mengenai STB Efinix H1 versi terbaru ini, tinggal ditunggu saja ya teman-teman. Dan tentunya juga kami memohon maaf apabila ada perkataan kami yang salah ataupun ada penyampaian informasi di dalam video ini yang masih belum sempurna. Sudi kiranya dapat dimaafkan. Jangan lupa juga untuk di like dan di subscribe bagi yang belum. Semoga video kami dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton dan salam sehat untuk kita semua. Mantap. Dadah.